Halo Sobat Sahabat Indonesia, semoga Sobat Sahabat Indonesia dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sobat Sahabat Indonesia, dalam video ini kita akan sharing tentang material balance, atau ada yang juga menyebut dengan mass balance, ada juga yang menyebut dengan oil content. Nah, itu tergantung bagaimana Sobat Sahabat Indonesia atau Sobat para planter sekalian menyebutnya. Apa itu material balance, apa itu mass balance? Tonton video ini sampai selesai. Material balance merupakan sebuah proses untuk mengetahui komposisi yang terkandung dalam satu TBS berupa janjangan, kemudian brondolan, nut, kernel, bahkan evaporasi, sehingga kita bisa mengetahui potensi minyak dan kernel yang ada di material TBS yang akan kita olah di pabrik kelapa sawit. Tentunya masing-masing perusahaan memiliki cara yang berbeda dalam melakukan material balance. Dalam video ini kita akan gambarkan secara umum bagaimana proses melakukan material balance. Yang pertama, kita ambil sampel berupa TBS di pokok secara langsung dengan beberapa ketentuan, yakni pertama kita pilih buah yang masuk dalam kriteria buah matang, tentunya dengan standar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua juga buah mentah. Nah, ini juga kita ambil sampelnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa brondolan yang lepas pada saat panen atau pengambilan sampel dapat terangkut semua dan tidak tercampur dengan buah yang lainnya. Kemudian kita timbang berat TBS yang kita ambil dari pokok tadi untuk mengetahui dari berat TBS sampel yang kita ambil tersebut. Langkah selanjutnya, TBS sampel tersebut direbus di sterilizer bersama TBS yang diolah di pabrik kelapa sawit. Kemudian selesai perebusan, TBS ditimbang kembali untuk melihat berapa persen evaporasi yang terjadi setelah perebusan tersebut. Langkah selanjutnya, kita pisahkan antara brondolan dengan jangkos dari TBS tersebut. Kemudian kita timbang hasil pemisahan tadi untuk mengetahui berapa persen jangkos dengan brondolannya. Kemudian sampel brondolan yang tadi lepas dari janjangannya kita lakukan quartering. Hal ini tujuannya untuk menghomogenkan semua lapisan brondolan di TBS sampel tersebut sampai pada volume yang mencukupi untuk dilakukan ekstraksi. Brondolan yang sudah terpilih kita pisahkan antara mesokrap atau daging buah dengan nutnya atau biji sawit. Kemudian kita timbang masing-masing baik yang mesokrap maupun nut. Lalu kita lakukan ekstraksi pada mesokrap yang telah dipisahkan tadi, sedangkan yang nut atau biji tadi kita pecahkan untuk memisahkan antara kernel atau inti sawit dengan cangkangnya. For your information, ekstraksi merupakan proses untuk memisahkan minyak yang terkandung dalam mesokrap, sehingga kita bisa mengetahui berapa besaran kandungan yang ada dalam brondolan atau TBS tersebut. Nah, adapun langkah-langkah ekstraksi adalah yang pertama, kita lakukan timbang sampel mesokrap sesuai berat yang diinginkan. Kemudian masukkan ke dalam timbel lalu pindahkan ke dalam soklet. Selanjutnya, ekstraksi sampel tersebut dengan N-heksan sampai warna heksan menjadi jernih atau bening. Kemudian kita pisahkan minyak yang diperoleh dengan N-heksan tadi dengan cara destilasi. Lalu sampel yang telah selesai diekstrak tersebut kita dinginkan di dalam desikator. Langkah selanjutnya, timbang berat minyak dalam boiling flash. Lalu langkah terakhir, tentu kita harus menghitung presentase minyak terhadap mesokrap. Nah, untuk mempermudah, kita akan mencoba untuk mengilustrasikan perhitungan oil content atau material balance ini. Sebagai contoh,
kita melakukan ambil sampel TBS di sebuah blok yang memiliki BJR 10 kg. Kemudian setelah kita lakukan sterilizer atau perebusan dan kemudian kita timbang, ternyata beratnya berubah menjadi 8,4 kg. Sehingga ada selisih antara sebelum direbus dengan setelah direbus itu sebesar 1,6 kilo atau persentase evaporasinya adalah 16%. Nah, dari sampel yang telah kita rebus tadi kemudian kita pisahkan antara brondolan dan jangkosnya, didapatkan bahwasannya brondolannya itu sebesar 6,3 kilo sedangkan jangkosnya 2,1 kilo. Sehingga persentase brondolan terhadap TBS-nya adalah sebesar 63%, sedangkan persentase jangkosnya yaitu 21%. Nah, kemudian tadi dari brondolan yang telah kita pisahkan, kita lakukan quartering. Hasilnya menjadi 200 gram, yaitu terdiri dari mesokrab sebesar 179 gram. Kemudian kita pisahkan antara mesokrab dan nut, hasilnya adalah 20 gram. Jadi dari hasil pemisahan antara brondolan yang sebesar 200 gram itu didapatkan hasil 179 gram mesokrab, kemudian nut sebesar 20 gram. Lalu dari sampel mesokrab yang sebesar 179 gram tersebut kita lakukan quartering lagi untuk dilakukan ekstraksi, maka didapatnya angka 15,02 gram. Inilah yang akan kita lakukan ekstraksi. Nah, setelah proses ekstraksi selesai, maka kita dapatkan hasil angka 104,76 gram. Namun angka ini adalah penggabungan antara berat dari boiling flash dengan minyak yang hasil ekstraksi kita. Maka jika kita kurangkan antara dikurangi berat boiling flash tersebut, maka minyak yang kita dapatkan adalah sebesar 6,39 gram. Kalau kita persentasekan satu brondolan itu berapa persen dari hasil sampel yang kita lakukan uji, itu sebesar 38,25%. Sedangkan persentase minyak terhadap satu tandang yang kita ambil sampel yang tadi itu sebesar 24,10%. Sehingga kalau kita bisa menghitung UOR-nya atau rendemennya, kita dapat menguranginya dengan oil losses. Persentase oil losses ini kita contohkan sebesar 1,40%, maka hasil UOR-nya dari sampel yang kita ambil tadi itu sebesar 22,70%. Nah, itu mungkin cara material balance yang bisa kita sharingkan. Tentu masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jika ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, boleh share di kolom komentar. Dan jangan lupa tunggu video kita selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sehat selalu, sukses selalu.